Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Kemarin kita terakhir membahas tentang mawani' at-taklif. Nah, mawani' at-taklif ada berapa? 3. Jahal, nisyan sama ikrah. Al-jahal di dalamnya memiliki 2 kasus, ya. Yang pertama apa? Dia adamul ilmi. Nah, dia tidak tahu ilmunya, dia jahil, tapi dia dalam keadaan apa? Belajar. Dalam keadaan apa? Belajar, bukan tafrid. Maka orang yang demikian, kapan dia mengerjakan perkara yang haram dengan kejahilannya dia, apa hukumnya? Apa hukumnya? Tidak masalah insyaallah, ya. La syai' alaih. Tidak masalah. Ini kalau mengerjakan. Kalau umpamanya meninggalkan suatu perkara yang wajib, bagaimana hukumnya? Tidak diperintahkan untuk mengqadanya, dan diperintahkan untuk mengerjakan ibadahnya ketika waktunya masih ada. Nah, adapun waktunya telah terlalu atau berlewat, telah luput dari dia waktunya, dia tidak diperintahkan untuk mengqadha. Sebagaimana hadis kemarin apa? Ya, sahabat yang salatnya salah. Sahabat yang salatnya salah, mengatakan sangat-sangat jelas di dalam hadis, la uhsinu ghaira hadza. Saya tidak bisa salat kecuali kayak gini. Menunjukkan sholat sebelumnya kayak gitu juga, ya. Tapi Nabi SAW tidak merintahkan sahabat tersebut untuk mengqadha sholat-sholat yang sebelumnya. Hanya memerintahkan ulangi sholat yang itu. Irji, sholatlah kembali. Fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya kamu belum sholat. Bisa dipahami? Baik. Adapun orang yang dia jahil karena dia tafrid, apa hukumnya ketika dia mengerjakan perbuatan haram? Apa? Kalau tafrid bagaimana? Namanya tafrid? Tasahul. Dia tidak mau belajar dan dia mengerjakan perbuatan haram, apa hukumnya? Dosa, ya, dosa. Dia bukan tidak dosa tapi dosa. La syai' alai ini berlaku pada orang yang dia belajar kayak kita nih. Ternyata kita mengerjakan perkara haram, ya tidak masalah. Ada pun orang yang tidak pernah belajar, apalagi tidak pernah sholat, gitu kan? Dosa, ya. Karena dia memang tidak mau tahu tentang perkara ini, agama. Kemudian kedua apa? Nisyan. Apa artinya nisyan dulu? Dul. Nisyan. Alamak, lupa. Golat. Lupa. Lupa antum. Nisyan lupa. Oh. Ya. Ya, nisyan itu apa? Lupa. Nah, kapan orang mengerjakan perbuatan haram karena lupa? Mengerjakan nih perbuatan yang haram, an-nahyu berarti kan fi'lu al-muharramat, mengerjakan perbuatan haram. Apa hukumnya? La syai' alai. La syai' alai, tidak mengapa. Seperti orang yang na'am jahil, dia mengerjakan perbuatan haram, la syai' alai. Ya, contohnya misalkan kalau rifai makan di bulan puasa gitu kan, haram nggak? Haram, nggak boleh. Itu buka puasa Ramadan nggak boleh. Kalau puasa sunnah boleh nggak buka? Oh, cukup misalkan gini kan, dipuasakan hari Senin sendiri gitu kan. Ternyata jam ini jam 12 itu ada pizza 1 meter.
Bagaimana tuh bukannya? Ya diajak nih, boleh nggak dia buka? Boleh. Diajak. Boleh deh. Kalau nggak diajak, ikut aja lah langsung. Gimana bagi saya nih 1,5 meter, saya puasa. Dimakanlah itu sendiri. Anda pernah nggak makan pizza 1 meter? Segini. Ya. Taib. Aneh-aneh aja ya, pizza 1 meter, repot bawahnya itu. Taib. Tidak masalah. Adapun orang yang lupa meninggalkan perkara yang wajib, maka wajib bagi dia untuk apa? Mengerjakannya ketika ingat. Wajib mengerjakannya ketika ingat. Seperti contohnya tadi, dia lupa puasa Ramadan. Ketika dia ingat, wajib dia kerjakan. Artinya wajib dia lanjutkan. Tidak boleh kita ya batalkan. Udah terlanjur nanggung. Itu mah memang pengen batal niatnya ya. Udah terlanjur nih, aduh kurang, udah minum, udah makan sepiring kurang minum, udahlah tanggung es teh manis aja ya Allah. Kalau di sono es teh Solo, di sini nggak ada es teh Solo ya? Hah? Ada? Es teh Solo ada di sini? Iya. Hah? Iya. Oh ada. Iya. Oh, kirain enggak ada. Di sana mah banyak banget. Berapa meter? Ada. Berapa kilo? Ada. Es teh mulu. Teh Solo, teh apa. Teh mulu jadinya. Ya. Tahu teh enggak? Apa sih dia? Nggak paham dulu. Baik. Sekarang berikutnya apa? Ikrah ya. Ikrah ini, nah, kapan seorang dia mengerjakan perkara yang haram? Ingat ya, ada terbagi dua. Ada fi'lul mahdhurat sama tarkul ma'murat. Itu harus dibedakan. Kapan dia mengerjakan perkara yang haram, maka orang yang dipaksa tidak dosa baginya. Tidak dosa apa? Baginya. Contohnya apa? Mengerjakan perkara haram. Paksa nih mengerjakan haram. Antum sana mencuri, gitu kan? Atau misalkan apa? Contohnya dulu apa dulu? Yang haram, perkara haram. Oh? Di enggak zina. Ya, enggak ada laki-laki yang terpaksa kayaknya. Ya. Hah? Dipaksa beli khamar. Pokoknya antum harus beli gitu. Kalau nggak beli, nanti lu gua kayak zaman dulu. Nih, tadi gitu kan? Cepet beliin. Gitu. Tapi apa? Harus ada syaratnya ya, terpenuhi syaratnya. Sama apa syaratnya? Ada 3. Dia mampu, gitu kan? Dia mampu lah memang, disuruh mampu. Kalau udah mampu ya kembali ke langsung syarat kedua. Kemudian dia orang yang dipaksa, dia tuh tahu atau prasangkanya kuat bahwasanya ini perkara betul-betul akan terjadi sama dia. Dia akan betul-betul tertimpa daripada ancamannya. Kemudian yang ketiga, dia itu apa? Ancamannya adalah ancaman yang keras. Seperti bunuh, dipukul yang kuat atau gebukin, ditusuk. Ya. Maka kayak gini tidak apa-apa bagi dia untuk mengerjakan perkara yang
haram. Kemudian kalau umpamanya dia dipaksa untuk meninggalkan yang wajib bagaimana? Tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi ketika telah hilang paksaannya maka dia harus kerjakan. Kalau masih ada waktunya dia ada namanya. Kalau tidak ada waktunya qadha. Tapi perkara ini apa? Ya, mawani ini berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Adapun hak al-adamiyin dia tidak ada yang namanya al-mawani'. Artinya apa? Dia harus mengganti. Harus mengganti perkara-perkara yang umpamanya dia rusak. Itlaf misalkan ya. Wajib doman dia. Alhamdulillah selesai kita pembahasan apa kemarin di sini? Nahyu ya. Sekarang pembahasan al-am. Ismun al-am umum. Qala syarih atau qala al-mu'allif rahimahullah taala ta'rifu. Definisi daripada am adalah lughatan asyamil yang mencangkup. Wastilahan secara istilah adalah al-lafdzul mustaghraq atau mustaghriq afwan ya. Lafaz yang mencangkup di jami'i afrodihi seluruh daripada individu lafaz tersebut bila hasrin tanpa adanya pembatasan. Contoh, innal abrara lafi na'im. Apa contohnya? Innal abrara lafi na'im. Di situ ada mana amnya? Al abrar. Tahu dari mana abrar am? Nah, pertama al istighraqiyah, kedua dia jama'. Udah alnya istighraqiyah, dia apa? Jama'. Berarti sisi amnya ada dua di situ. Berarti apa? Dia mencangkup seluruh orang-orang yang baik. Mencakup seluruh orang-orang yang baik tanpa adanya pembatasan, ya, tanpa adanya ikatan juga. Di situ betul-betul dia umum, mau yang kecil, yang tua, yang muda, yang manapun itu, intinya kalau selagi dia abrar maka dia di dalam kenikmatan. Mafhum? Hakala. Fa kharaja biqaulina al-mustaghriq li jami'i afradihi. Keluar dari ucapan kita al-mustaghriq li jami'i afradihi ma la yatanawalu illa wahidan. Ya, suatu lafaz yang tidak mencangkup kecuali hanya satu saja yang dia cangkup. Artinya lafadznya ini lafadz bukan am gitu kan. Kal alam, seperti alam. Apa artinya hanif alam? Hah? Alam. Aywa ismun bersama. Iya betul dia, nama. Anda katakan misalkan Zaidun. Falafdhu Zaid la yashtamil Amr wala Hanif wala Rifa'i wala Ruli wala. Ya. Wa innama al-amr faqat. Wa innama amr faqat. Fahimtah ya Abdullah? Hah? La tafham? La tafham kalami? La. Ya, jadi Amr kalau anak katakan Zaid, ya udah buat Zaid doang. Enggak mencangkup Amr, enggak mencangkup yang lain-lain. Itu namanya apa? Itu satu orang aja. Kemudian juga wa nakira fi siyaqil itsbat. Dan nakira dalam konteks itsbat. Itsbat itu apa? Penetapan atau positif, ya. Kalau bahasa Indonesia positif dia, bukan negatif. Contohnya ka qaulihi ta'ala fatahriru raqabah. Fatahrir raqabatin. Di sini kata raqabah mutlak. Ya. Kenapa mutlak? Karena dia fi siyaqil itsbat. Bisa dipahami? Jadi raqabahnya terserah mau bebasin raqabah ya. Tahrir itu bebasin, raqabah itu budak.
Kita mau bebasin budak yang hitam, yang putih, yang cantik, atau yang jelek gitu kan, atau yang buruk rupa gitu kan. Atau yang mukmin, yang kafir. Ini mutlak. Ya. Nakirah, mutlak. Bebas. Nanti kita akan bedakan antara am dan mutlak. Ya, dan nakirah yang mutlak kayak gini. Taib, barakallahu fikum. Nah, ini terakhir kita bahas. Li'annaha, dikarenakan kata raqabah ini la tatanawalu jami'al afradi ala wajhi syumuli. Syafakallah. Dikarenakan kata raqabah la tatanawal, tidak mencangkup jami'al afrad, seluruh daripada individu yang ada, ala wajhi syumul, dengan bentuk cangkupan yang luas. Maksudnya dengan bentuk cangkupan yang luas, bukan ada batasannya. Wa innama tatanawalu wahidan ghairu muayyan, akan tetapi apa? Kata raqabah ini hanya dia sekedar mencangkup satu orang, tapi satu orangnya ghairu muayyan. Ismana ghairu muayyan, yang tidak ditetapkan dengan jelas, belum dijelaskan, belum pasti. Jadi gini ya kawan, apa perbedaannya mutlak sama am sekarang? Gitu kan? Coba papan tulis dong nih, papan tulis nih. Masa belajar usul fikih, nahwu, usul hadis enggak ada papan tulis? Gimana sih ini? Kepriwe. Mana? Totalitas dong Dul. Tulisnya seperti itu. Nih, sekarang antum lihat ada namanya lafaz nakirah fi siyaqil itsbat. Contoh misalkan apa? Akrim taliban. Iya enggak? Mana nakirahnya? Taliban. Sama ini. Ma ra'aitu taliban. Kalau yang atas ini dia namanya apa? Ya, isbat. Dia dikatakan di sini al-mutlaq umumuhu kalau am umumuhu syumuli. Ini perbedaannya. Kalau nakirah fi siyaqil itsbat kan yufidul itlaq, ya enggak? Apa mutlak? Mutlak itu secara mutlak. Dia mutlak itu umumnya dia badali. Badali apa? Dapat digantikan dengan suatu apapun, siapapun itu. Ketika dia kita katakan akrim taliban, nah, muliakanlah talib. Ketika kita muliakan amr, yang dia adalah talib, maka udah Zaid, kemudian Abdullah, kemudian Rizki, gitu kan? Itu udah tergantikan dengan ini. Ya, perintahnya sudah terrealisasikan. Ya, keumumannya sudah tergantikan dengan amr, paham? Namanya umumhu badali. Badal, tahu badal kan? Kalau ma ra'aitu taliban nakira fi siyaqil anafi, tufidu apa? Al-umum, tufidul umum. Nah, kalau umumuhu syumuli, umumnya syumuli, mencakup seluruhnya. Jadi apa namanya? Ini nafyu apa? Ya, nafi dari anru'yatihi kullatulab. Ya. Peniadaan daripada
melihatnya dia kepada seluruh thalib, seluruhnya, syumuli, mencangkup segala jenis individu yang dia masuk kategori thalib. Kapan dia thalib, maka mencakup mau dia Indonesia, Yamani, mau dia rajin, nggak rajin, mau dia hitam putih, mau dia kupingnya 1, kupingnya 2, hidungnya 2, ya, mencakup. Selagi dia thalib, syumuli namanya kalau paham ya? Itu perbedaannya. Siapa mi? Paham Hanif? Nah makanya kalau dikatakan fatah hariru raqabah, dikatakan di sini bebaskanlah budak, ini mutlak. Ketika dia bebaskan budak yang dia mukminah, kemudian apa segala macam, maka seluruh budak sudah tergantikan dengan dia. Berarti apa? Pembebasan budak ini telah terrealisasikan dia dengan dia membebaskan satu budak. Paham? Paham nggak? Paham Ruli? Kurang yakin. Ada pertanyaan nggak? Tanya, betul? Kenapa? Muliakanlah thalib. Satu thalib aja muliakan. Jadi thaliban ini lafaz yang mutlak ya. Nah, mencakup seluruh siapa aja. Nah, kita diperintahkan diperintahkan untuk memuliakan thalib. Siapa aja. Ya. Satu thalib cukup insyaallah. Paham? Jadi kan namanya thalib kan banyak nggak thalib? Antum semua thalib nih. Ana suruh antum akrim thaliban. Muliakanlah thalib. Ana muliakan antum, maka selesai. Ya. Merealisasikan perintah pemuliaan itu. Selesai perkaranya. Dengan ana memuliakan antum dan antum telah menggantikan status dia sebagai thalib. Paham ya? Tapi kalau umpamanya fi siyaqi nahi atau nafi atau istifham ingkari, maka dia nanti umumnya syumuli, mencakup seluruhnya. Kalau kita katakan mara'aitu thaliban, saya tidak lihat thalib, seluruh thalib, siapapun itu thalibnya enggak kita lihat. Apa? Lanjut. Itu perbedaannya. Keluar dari wa kharaja biqaulina bila hasr, dan keluar dari ucapan kita bila hasr, ma la yatanawalu jami' afradihim al hasr. Dia kata yang bisa mencangkup seluruh individunya, seluruh jenis-jenisnya, tapi dia ada al hasr, pembatasan. Ada di sana lafaz dia mencangkup segala individunya, tapi dia ada pembatasan. Contohnya apa? Ka asma'il adad. Ya, seperti apa? Bilangan mi'a, alaf wa nahwihima. Ra'aitu mi'ata tullabin, saya lihat 100 talib. Ya udah. Mencakup siapapun talibnya, yang penting 100. Paham ya? Dan di sini ada pembatasan. Di sini ada pembatasan. Jadi pahami? Ada pertanyaan? Soal? Misalkan gini, ra'aitu mi'ata talibin atau tullabin, atau talib ya, mi'ata talib. Saya lihat 100 talib. Jadi apa? Di situ mencangkup ya talib mana aja gitu kan. Yang penting 100. Tapi apa cangkupannya ini, walaupun dia segala individu masuk kepada kata 100, tapi ada batasan cuma 100. Adapun kalau yang am, dia nggak ada batasannya. Ya. Mara'aitu thaliban. Saya tidak lihat
ya, satu pun thalib. Semua Anda lihat. Paham ya? Tidak ada batasannya. Baca Ki. Baik. Sekarang setelah kita mengetahui, aduh ngantuk nih. Bang tidur jadinya agak sedikit ini. Setelah kita mengetahui ma'anal 'am lughatan wa istilahan, kemudian juga setelah kita berikan contohnya, kita nantakil ila siyagil umum. Kita langsung masuk kepada pembahasan apa aja sigoh umum itu, supaya kita tahu, dan ketika kita tahu maka kita praktekkan nanti. Ya, kita praktekkan. Ada syekh di Telegram, akunnya bagus, beliau ahli usul fikih, dan beliau ada majelis mempraktekkan wajhu usulul fikih wa qawaidih. Ya, bentuk-bentuk praktek tatbik usul fikih dan qawaid fikih, ya. Itu sangat bagus karena kalau usul fikih ini kayak nahwu, ilmu alat. Kalau nggak dipraktekin apa? Hilang. Atau kalau nggak dipraktekin ya ndak mungkin gitu kan. Itu ada namanya Syekh Hasan Bukhari. Beliau di Mekah ya nggak salah. Insyaallah. Ya. Pertama, ya sigol umum ada sab'un, ada 7. Yang pertama, madala alal umum bimadatihi. Dia adalah sigoh yang menunjukkan makna umum bimadatihi, binafsihi, dengan sendirinya. Artinya apa? Sigohnya itu sendiri yang menunjukkan makna umum. Baik. Sigoh itu sendiri yang menunjukkan makna. Seperti contohnya apa? Kullun. Baik. Misalkan Anda katakan Ja'a kullu talib atau tullab. Ja'a kullu at-tullab, datang seluruh talib. Berarti apa? Am. Ya, at-tullab dia ada alnya. Ya mungkin ketika Anda katakan umpamanya Anda bicara kepada orang itu kan. Hal ja'a kullu tullab, apakah datang seluruh talib? Na'am. Maksudnya ya tulab yang di sini. Paham? Sebenarnya ada pembahasan yang lebih lain lagi, tapi nanti kita aja ya, nanti aja. Kemudian berikutnya jami'un. Contohnya misalkan ya ayuhan nas, ya qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya saya adalah utusan Allah untuk kalian jami'an, seluruhnya. Artinya mencangkup na'am orang mukmin dan orang kafir, siapapun itu mencangkup. Kata jami'an ini apa? Kata yang umum. Bisa dipahami? Kemudian berikutnya kafah. Contohnya diantaranya waqatilul musyrikina kafatan. Perangilah orang-orang musyrik kafah, secara keseluruhan, totalitas. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian itu kafah, totalitas. Ya. Secara keseluruhan. Ini kafah umum. Wa qatibatan juga amatan, ka qauli ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu saya ciptakan dengan takdir.
Ya, kulla syai'in. Udah ada kulla, ada syai'. Ya. Udah umum ini ya. Segala sesuatu Allah Azza wa Jalla ciptakan dengan takdir. Baik. Bentar. Lanjut. Yang kedua asma'us syart. Dia isim syart. Antum lihat isim syarat. Ya. Adapun huruf syart menunjukkan atas umum enggak? La. Ya, huruf syart la yadullu 'alal umum. Hurufnya ya, hurufnya. Contoh misalkan apa huruf syart? In, apa lagi? Hah? Idza. Di sini lagi dikira izma. In, idza, izma, lau, laula, lauma, kullama, lamma, amma. Itu huruf syarat ya, antum tulis ya. Karena apa namanya, takutnya keluar tuh. Apa? In, idma, idza, lau. In, idza, idma, lau, laula, lauma, kullama, lamma, amma. Lamma tapi syaratnya masuk pada fi'il madhi ya. Sebagaimana kita katakan, lamma bermakna ada 3. Ya, lamma laha salasatu ma'ani. Lamma panjang. Baik. Kita kembali ke kitab Asma'ul Syart. Isim syart itu sendirilah yang menunjukkan makna umum. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, man amila salihan fali nafsih. Siapa orang yang dia beramal soleh, maka itu kembali kepada dirinya, untuk dirinya sendiri. Jadi amalan soleh antum untuk siapa? Untuk antum nanti, bukan untuk ana. Jadi jangan antum males. Ya. Karena nanti antum di kuburan temenannya bukan HP, temenannya bukan teman-teman antum yang duduk. Sebagaimana tadi kita bahas lagi malam di Masjid Abu Bakar. Ya. Yatba'ul mayit salasah. Mayit itu diikuti dengan 3 hal. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Diikuti dengan hartanya. Ketika dia mau lagi dikuburkan, ada hartanya ikut. Ya. Artinya ya sebagian hartanya ikut. Keluarganya ikut enggak? Ikut. Amalannya juga ikut. Tapi dikatakan oleh Nabi SAW, ini hadis Bukhari Muslim ya, dari Anas, yarji'u tsnan wa yabqa wahid. 2 kembali. Hartanya kembali, keluarganya kembali, enggak nemenin dia di atas kuburan, yang tersisa tinggal 1. Apa? Yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Makanya antum nggak tahu nih mati kapan gong. Siapa tahu nanti sebentar lagi mati. Ya, iya. Kita anak juga nggak tahu, siapa tahu bentar lagi mati. Nah, kita mati nggak ada amal, nggak ada persiapan. Wah, angel ya nanti di kuburan. Nah, makanya di antara prolog yang Anda bawakan, cerdaslah di dalam memilih amalan. Makanya Anda buka kitab, di situ kitab ini. Kitab 10 amalan yang membuahkan pahala jariah setelah meninggal. Karena kita di dunia sedikit nggak waktunya. Ya umur kita paling 60, 70, umur umat Nabi SAW ya. Itu pun kalau sampai. Nah, amalan kita sedikit. Makanya pilih-pilihlah amalan yang bagus, yang menghasilkan pahala jariah. Enak nggak pahala jariah? Enak sekali ya kawannya. Antum nggak kerja tapi digaji, ya, nggak kerja tapi sebulan dikirimin 10 juta sekali. Enak nggak?
Nikmat. Uncang-uncang angin tuh. Tahu uncang-uncang angin? Nah, tinggal nyantai doang antum santai. Nah gitu. Udah gitu amalan kita sedikit. Dan yang sedikit juga belum tentu terima. Paham? Dosa kita banyak dan udah pasti dicatat. Paham antum? Dosa pasti dicatat, amal baik belum tentu dicatat. Udah gitu hidup nyantai-nyantai gitu. Lagi santai-santainya hidup mati. Nauzubillah. Lanjut ya. Sebagaimana Ustaz nasihatin antum, Ustaz fatwa ya. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, ya kebaikannya buat kalian sendiri. Nah, lanjut. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah Azza wa Jalla. Umum nih aina. Ya, umum al-am al-makaniyah. Ya, makan tempatnya umum dimanapun itu. Macam baik. Terus kalau gini kan, tadi kan anak katakan kalau huruf syartiyah itu kan tidak memberikan faedah umum kan. Kalau anak katakan misalkan in ta'mal tanjah. Terus bagaimana? Ada faedah umum nggak di situ? In ta'mal amalan atau in tajtahid tanjah. Ada faedah umum nggak? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Coba perhatikan. Ada nggak Ki? Ada, faedah umumnya ada di situ ya. Kan nakirah fi siyaqi syart. Ya. Nanti kita akan bahas nakirah fi siyaqi syart tufidul umum. Udah kita bahas juga kan sebelumnya kan? Nakirah siganya apa? Dia konteksnya syartiyah. Nah, syartiyah ini umum juga, mau dia ismiyah atau isim syart atau fi'il syart atau apapun. Dia mau isim syart atau dia huruf syart. Maka kapan ada nakirah setelah syartiyah memberikan faedah umum. Ta'mal ada nakirahnya masdar. Ya, tajtahid ada nakirahnya masdar. Apapun ijtihadnya dalam belajar, paham Rifai? Apa? Ya. Yang ketiga asmaul istifham, isim istifham. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fama ya'tikum bima imma'in madza ajabtumul mursalin fa aina tadhhabun. Mana syahidnya Rifai? Mana coba contohnya? Coba keluarkan ya, sisi usul fikihnya keluarkan. Wah, anda tahu juga yang bahasa mana tuh. Coba. Ya maksudnya gimana coba? Berarti gimana jadinya? Gimana Hanif? Gimana antum? Lah, bukan itu. Maksudnya sisi umumnya di mana itu? Maksudnya bagaimana mengartikannya, bagaimana cara kita mengeluarkannya gitu.
Fama yatikum mimma imain. Kok antum yang mana sih pada ya? Antum hadir nggak antum sih? Antum ada hadir nggak? Atau jasadnya doang hadir? Ya. Gimana Roli? Fama yati. Diambil dari mana? Dari mana? Ya, jadi gitu maksudnya. Anda sudah artikan, antum praktekkan gitu kan? Ya, antum harus perhatikan ya. Ya, kalau Anda diperhatikan, Anda paham gitu. Anda paham, ngapain kalau nggak mau paham belajar? Ya, antum kalau nggak mau paham nggak usah belajar. Jadi, Anda ngelihatnya enak gitu, yang mau belajar aja. Ya. Daripada anak lihat sakit mata gitu kan, setengah mau belajar setengah ada yang nggak belajar. Madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian akan jawab kepada utusan Allah azza wa jalla? Madza, ya umumnya madza, apa ya, yang dijawab apa ya, apapun jawabannya umum. Fa aina tadhhabun? Aina. Paham ya? Jadi dia umumnya makaniyah, tempat. Ya. Kemana kalian pergi? Ya kemana coba? Paham ya? Artinya tidak ada tempat kalian akan pergi. Kemanapun itu tidak ada. Adapun huruful istifham seperti hal, hamzah, maka dia tidak memberikan faedah umum. Paham? Kemudian yang keempat al-asmaul mausulah, isi mausul. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang datang dengan as-sidq. As-sidq, jujur. Wa saddaqa bih, dan apa saddaqa? Ayo, membenarkan. Bihi, membenarkan apa yang dibawa dari kejujuran itu. Ulaika humul muttaqun, mana syahidnya, gong? Alladzi. Sekarang alladzi kita tahu asmaul mausulah dia memberikan faedah umum. Ada lagi qarinahnya yang bisa kita ambil bahwasanya alladzi ini adalah bermakna umum. Apa ki? La. Ini harus fokus. Ini kalau ini pertanyaannya harus fokus ya. Ini pertanyaannya harus mikir dong. Apa? Dul. Assalamualaikum. Man ya'ti bil ijabah, man ya'ti bil jawab. Deni. Anip. La. Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun. Ula itu pakai ula. Jama'. Berarti alladzi umum. Mencangkup seluruhnya. Makanya ula, mereka adalah humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Hum juga dhamir apa namanya hum di sini? Rifai. Hum dhamir apa ini? Dhamir ghaib, betul. Terus ya? Ya. Terus i'rabnya
Bantu Hanif. Munfasil i'rabnya. Mubtada. Khabar. Keren juga. Betul, jangan mufrad. Aina tadhhabun? Ya, kemana tuh pergi? Nggak ada tempat pergi. Ayo jawab. Tadthani. Oke. Ki. Anda simpen aja dulu. Siapa tahu yang Anda simpen betul. Ini khobar, ini mubtada tsani, antum? Damir sya'an. Apa damir sya'an? Fa. Kembali ke sini. Damir sya'an di annahu. Dia biasanya damir sya'an itu pada isim an mukhaffafa min ats-tsaqilah. Biasanya. Gong. Ikhtalafa fihi ulama. Ulama mahat al-ilm. Ini dhamir fasal. Ya, dhamir fasal. La mahala laha min al-i'rab. Al-muttaqun khabarnya. Mafhum? Ala kulli ikhwan hafizakumullah. Alladzi atau isim mausul dia bisa memberikan faedah umum. Siapapun itu orang yang dia datang dengan as-sidq. Nah. Lanjut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang dia berjihad di jalanku. Berjihad untuk menujuku kata Allah. Pertama, siapapun itu yang berjihad, apapun itu bentuk jihadnya, lebih lagi belajar ilmu nih jihad nih kawan. Lanahdiyannahum subulan, Allah akan berikan mereka jalan-jalan menuju jalan. Antum lagi belajar nih susah, antum jihad. Kalau antum mujahadah sungguh-sungguh, insya Allah akan diberikan jalan. Alhamdulillah, jamak nih banyak jalan. Taib. Mana syahidnya? Walladzina. Kemudian berkata inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Syahidnya mana, Gong? Liman. Ini mannya mana pada ini? Mausul. Man mausul. Isi mausul terbagi berapa, Den? Isi mausul terbagi berapa? Ila kam qismin yanqasimu al-ismu al-mausul. Ya. Hanif. Dua. Pertama, emang asli, emang di takbirnya di situ asli. Kitab yang mana yang hakiki? Di situ di takbirnya hakiki. Ya kalau ada enggak apa-apa gitu kan. Siapa tahu Anda tahu. Ya, terus apa lagi? Far'i. Asli sama far'i. Ya insyaallah ini. Takbir antum ini. Oke. Nah, ya satunya nas. Nas itu aladzani semua itu nas. Mustarak ini seperti man, ini sering keluar ikhwan. Dan kapan ketemu demikian? Umum. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran liman yakhsha, bagi orang yang takut. Siapapun itu dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan dia takut, maka dia dapat pelajaran dengan hal tersebut. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, milik Allah lah. Hanya milik Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di semuanya. Murni milik Allah Azza wa Jalla.
Yang di langit seluruhnya, mencakup segala yang ada di langit, yang ada di bumi seluruhnya. Ini nakira apa? Ini isim mausulah. Ini apa? Siga umum yang keempat. Siga umum yang keberapa? Yang keempat. Insyaallah yang kelima dan seterusnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna. Walhamdulillahirabbil alamin.